Iya. Iya bakal seminggu bakal sekolah.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, anak-anak. Anak-anak teman-temannya diajakin suruh join ya. Udah Bu, tapi masih pada tidur kayaknya. Masih pada tidur. Nah, Iya. siang tuh Iya, jam Rokia. 8 lah, tidur aja ya. Aduh, Rokia. Ibnu ku Bu cemek nang kan Bu. Oke, yang kelas lainnya ya. Yang kelas lainnya, Rokia, kelas 10 TOI teman-temannya diajakin suruh masuk. Wati dari TB-nya. Iya, Bu. TOI 2 banyak, Bu. TOI 2. Kemudian TKR 3 baru berapa nih? Baru 2 orang. Aprianto kena lor gini. Gimana TKR? Ini Bu Tio, Bu, ada Bu. Ya, yang lainnya gitu suruh masuk cepetan. Aprianto teman-temannya. Iya Bu. Ini kelas TB, perempuan semua pada malas-malas Zoom semua, ya Allah. TB mah emang perempuan semua. Ada Bu, laki-laki juga Bu. Oh iya, lupa ada satu ya, yang cowok ya. Iya Ya. Bu. Siapa tuh namanya? Nggak tahu Bu, lupa. Nah, yang lainnya, ayo, Tio, Castana, Rokia, teman-temannya diajakin segera masuk. Rokia, mana teman-teman? Satu Rokia. Ini masih pada ngantuk kayaknya Bu. Iya gini. Baik. Ya. Silakan dibuka itunya ya. Dibuka videonya ya. Saya mau lihat. Belum mandi Bu. Nah, Belum mandi, nggak Bu. apa-apa, nggak apa-apa, nggak kelihatan. Nggak kelihatan, nggak kecium ini. Harusnya udah mandi. Belum Bu. Aprianto masih ganteng ya, belum mandi juga. Apalagi udah mandi. Prianto belum mandi. Yang lainnya? Izin nggak Bu? Baru 12 orang. Bentar Bu, mau manggil lagi Bu. Nah, Lagi manggil bentar Bu. Manggil siapa no? Doi. sudah Doi. Apa sih doa doi? berapa menit? Ada sih ngomong lah ke kota aja. Niko. Sebentar, saya mau lihat dulu videonya, semuanya diaktifkan dulu. Saya mau foto semuanya. Apa Bu? Mana yang lainnya baru 3 orang ini yang kelihatan mukanya.
Ayo lu. Prianto, Ibnu, Bu. Aprianto, Dani. Ibnu, Bu. Turun kuno. Ibnu bae ya. Aprianto, Dani, Rokiah. 13 orang. Lanjut. Wati, teman-temannya Wati. Prianto. Udah, Bu. Udah ya, terima kasih ya. Dua 12 orang. Sampai berapa, Bu? Sampai banyak dong, kan 100 lebih nih harusnya. Maksimal 15 ini mah, Bu. Iya, Jarang-jarang. Tah? Iya, Bu. Aduh. Anaknya pada rajin-rajin, Bu, soalnya, Bu. Akhirnya Rajin ya. Dah, Ibu langsung mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat semua, baik. Sehat semua ya. Pada pertemuan kali ini tumben munculnya Ibu ya. Iya, Ini Bu. tidak biasanya Ya, Bu. kalau di kelas 10 pada hari Senin itu biasanya adalah diisi materinya oleh Ibu Sofi. Ya, Beda gurunya. ya. Sujud, Sekarang sujud. diganti oleh Ibu. Nama Ibu siapa? Ibu Siti Korea. Ibu Ya, Siti Ibu Korea. Siti Korea. Jadi sebenarnya kalau dalam jadwal tatap muka kelas 10 itu gurunya ada 2, yaitu selain dari kelas 10 TKR itu diisi oleh Ibu Sofi dan TKR diisi oleh Ibu. Namun karena pakainya daring, ya daring kan dijadikan satu nih kelas 10-nya, maka Iya, Bu. diwakilkan oleh Ibu Sofi dan Ibu mengisi materi di kelas 11 karena Ibu sebagian lagi ngajarnya di kelas 11. Ya, Ibnu Yamin hadir. Nah, ya terima kasih. Rokiah hadir, terima kasih. Sok silakan Mas di chat ya, absennya biar tahu. Ya, lanjut. Jadi pada kesempatan kali ini merupakan pertemuan yang ketiga ya. Pertemuan yang keberapa ya? 5. Kelima, dan masuk ke bab yang ketiga. Sebelumnya bab pertama itu materinya tentang apa? Tentang etos kerja, betul? Betul tidak? Betul, Bu. Bab yang kedua tentang apa? Yang kemarin, 2 minggu kemarin, diisi dengan materi tentang bab yang kedua, yaitu tentang syu'abul iman. Coba imannya. Syu'abul iman itu apa, Jeh? Pengertian iman. Cabang-cabang dari iman. Iman sendiri artinya apa? Percaya dan meyakini. Percaya, yakin. Kalau dalam arti bahasa, dalam arti istilahnya adalah iman itu terbagi menjadi 3. Iman itu adalah mempercayai dan meyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi kalau tidak ada ketiga-tiganya itu bukan iman. Kalau Imron, Bu. ucapannya tidak sesuai dengan apa yang dilakukan, apa yang dikatakan tidak sesuai dengan perbuatannya, maka bukan iman.
Sekarang kita akan masuk ke bab yang ketiga. Bagian dari iman itu diantaranya adalah rasa malu. Ya. Iya, Bu. Jadi Malu sebagai jahil. mungkin kalian dari kecil sudah terbiasa diajak belajar sholat, ya, sama orang tua, betul tidak? Betul. Nah, itu pembiasaan pembelajaran bagian dari syu'abul iman. Kemudian bagian dari syu'abul iman itu diantaranya juga itu tadi memiliki rasa malu. Karena malu itu adalah bagian dari iman. Al-haya'u minal iman. Kalau seseorang tidak memiliki rasa malu, berarti perlu dipertanyakan keimanannya. Kenapa, Bu? Kok bisa begitu? Ada yang tahu jawabannya atau alasannya? Ya enggak tahu, orang tanya saya. Loh, Urat malunya putus. ya, Enggak, apanya? Tanya apa? kepala. Astaga. Ini materinya ya, yang sekarang ya. Tadi pertanyaannya, kenapa malu itu bagian dari iman? Atau iman itu diantaranya ciri-ciri orang beriman itu memiliki rasa malu. Contoh ya, kalau seseorang tidak memiliki rasa malu, dia akan berbuat semaunya, sesenangnya, seenaknya. Betul tidak? Betul. Ya, dia tidak akan malu melakukan hal-hal yang berdosa atau dilarang oleh Allah. Oh, itu kenapa alasannya malu itu bagian daripada iman. Karena kalau orang yang beriman itu pasti ada lebih besar memiliki rasa malu. Malu melakukan maksiat, malu melakukan perbuatan dosa. Ya, sekarang lanjut ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini pada bab tentang akhlak, Ibu pengen salah satu dari kalian memimpin doa dulu. Silakan dipimpin oleh Castana. Semuanya dibuka kameranya, videonya dibuka, diaktifkan. Iya. Silakan. Wati, diaktifkan kameranya. Ramdhani, Nabil. Ibnu, Sigit. Oh ya, Eka, Bu. silakan diaktifkan. Sigit, mana Sigit? Ibnu Mau ganteng, nyerang. Ibnu dioptikan, Ibnu. Ayo cepetan. Jangan lama, ini waktunya nih. Udah lama nih. Silakan, yang lainnya. Kan sudah tahu kalau hari Senin itu pasti daring, pagi. Itu harus dibiasakan. Ini sudah jam 8, apalagi nanti kalau tatap muka ya. Artinya belajar dibiasakan pagi. Kalau tatap muka, dengarkan. Kalau normal, Hisam, kenapa keluar lagi Hisam? Hisam. Oh, Hisam juga, belum mandi, pakai baju bebas. Dibiasakan ya. Ya anak-anak ya. Dengarkan. Jadi perlu kalian ketahui, mungkin kalian belum pernah termasuk dalam kondisi normal ya. Nanti kasih tahu dulu. Jadi dalam kondisi normal itu, di sekolah kita itu biasanya jam 7 kurang 15 menit itu sudah masuk dan gerbang sudah ditutup. Untuk apa? Jam 7.15 itu kita sudah melakukan apel pagi.
Kalau umpamanya ini kita masih latihan bangun jam 8 saja masih kayak gini, nanti gimana? Jadi kalau disiplin itu manfaatnya bukan buat orang lain ya. Disiplin itu manfaatnya buat diri sendiri. Yang lainnya mana videonya? Silakan Castana, dipimpin doanya. Suruh buka videonya pada susah-susah, ini cuma Tio sendiri yang dibuka videonya, yang lainnya nutup semua. Silakan Castana. Tadi Isam mana Isam tadi? La ilah Castana. Tio, ayo dipimpin Tio. Lama Castananya. Sebelum memulai daring, alangkah baiknya kita membaca doa. Baca doa, mulai. Itu apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Pembuangan oli kotor. Tambah jadi ngono. Bukan buku. Apa? Aman ira beli. Mic-nya di mute, itu mic-nya di mute, ngobrolnya masuk ke sini nih, suaranya nih. Supra bapak kita. Oh. Soleh, Dalam kok. mic-nya. Iya jangan nganteng sih goblok. Tolol sih dong, mau jemur. Warpap. Mic-nya di mute. Kamu ada di mana sekarang? Soleh? Posisi ada di mana? Ada di mana? Soleh kelas berapa? 10 apa? La ilah anaknya bunda. Ya, sekarang kita mulai pembelajarannya. Menjalani hidup penuh dengan manfaat, dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Nih, dengarkan. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita perlu tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah setelah pembelajaran ini selesai dilaksanakan, diharapkan siswa dapat menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Jadi tujuan yang pertamanya yaitu ini. Menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah pembelajaran ini selesai dilaksanakan, diharapkan siswa dapat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Dan yang ketiga, setelah pembelajaran ini selesai dilaksanakan, diharapkan siswa terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar berikut. Gambar pertama, apa? Apa arti dari gambar pertama? Gambar pertama menunjukkan apa? Berfoya-foya. Berfoya-foya. Sedangkan gambar sebelahnya adalah Hidup sederhana. hidup sederhana. Bahkan ini termasuk Fakir contoh miskin. orang Fakir yang miskin. membutuhkan. Iya, fakir Anak miskin. bawah. Oh. Sederhana. Sekarang lanjut. Infografisnya. Nih, perhatikan baik-baik. Samiku sam kira sam. Perhatikan. Ini dodok Nah, ini nantinya kitanya tuh. Yang perlu dihindari adalah sifat ini. Caranya adalah ini. Awal rendah hati. Selanjutnya, ini contohnya. Contoh perbuatan.
Bung Wadon biasanya Bung. Iya, Bung Wadon. Iya, biasa Bang manis doyan Shopee, belanja sama Bu. Bung Wadon. Shopee kan. Shopee. Sekarang, pernahkah kalian melakukan sesuatu amal ibadah, kemudian menunjukkannya kepada orang lain, baik melalui media Ria, Bu. sosial ataupun secara langsung, Ria, dengan maksud agar mendapatkan pujian? Pernah tidak? Insya Allah beli, Bu. Insya Allah, alhamdulillah kalau tidak. Mah. Tapi rasanya kalau manusia mah tidak terlepas, sengaja atau tidak sengaja, sering atau tidak, tapi kayaknya pernah melakukan hal ini. Tidak munafik ya, artinya semua orang pasti pernah. Bentuknya apa saja, bisa dengan ucapan, bisa dengan selfie, bisa dengan yang lainnya. Contoh, alhamdulillah puasa hari ini lancar. Nah, ini Biasanya, Bu, biasanya ada di status. Bulan puasa gini, Bu. Bu, Nah, bisa. SW, iya, Bu, nih SW. ya, Bisa, Bu. biasanya status. Begini, Dua alhamdulillah viral, Bu. puasa hari ini lancar. Atau Ibnu, Bu. contohnya begini, ngabuburit dulu. Nah, ini di Beliau statusnya. padahal belum puasa. Buburit Rokiah. Ya, ya kan Padahal identiknya. berpuasa, ya. Kalau ngabuburit itu identiknya adalah yang dilakukan oleh orang yang berpuasa ya. Ya, beli semua sih, Bu. Memang nggak mesti. Memang bahasanya ambigu ya. Lanjut. Aduh ngantuk. Semalam habis tahajud. Nah, atau umpamanya di kelas sama teman, aduh ngantuk. Wah, Isam, ya Allah. Nguap, Terus, Bu. nguap terus. Nah apa sih? Nah, tadi malam jam 1 bangun saya. Nah itu. Jam 1 bangun jaga lilin. Iya. Ini Alhamdulillah apa sholat. Yang kemudian yang lain, alhamdulillah sudah juz ke-10 di statusnya. Nah, ini yang biasanya dilakukan. Sekarang kita bahas yang pertama dulu. Menghindari sifat hidup berfoya-foya. Kebanyakan manusia memiliki cenderungan terhadap uang dan harta melimpah. Meskipun ada manusia yang tidak begitu tertarik dengan harta duniawi. Mereka berlaku zuhud dengan lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Namun, jenis manusia seperti ini jumlahnya adalah sangat kecil. Sedikit. Kebanyakan semuanya seperti yang di atas ini. Secara kodrat alamiah, manusia memang memiliki tabiat mencintai harta. Pada saat uang dan hartanya melimpah, perilakunya bisa berubah menjadi lebih konsumtif. Apa konsumtif itu? Suka berbelanja. Konsumtif. Ia akan mudah membuat keputusan untuk membeli barang-barang mewah, meskipun barang tersebut kurang begitu penting bagi diri dan keluarganya. Wah, murah banget. Nah, biasanya kayak gitu. Pas kita masuk ke mall, kelihatan tuh tulisan 70%, 50%, langsung kita borong semuanya. Betul tidak, Ramdhani? Mana Ramdhani, saya pengen lihat. Ramdhani adalah 10 TKR 4. Saya pengen lihat. Nanti kita akan bertemu di dunia nyata soalnya. Iya. Nanti biar saya tahu anak buah saya mana nih, anak yang TKR nih. Mana? Sesungguhnya gaya hidup seperti itu adalah salah karena termasuk kategori menghamburkan harta, pemborosan, dan berfoya-foya. Berfoya-foya merupakan pola pikir, sikap, dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Sesungguhnya kalau kita sadari ya, sudah ada di dalam nasnya dan sudah ada sunatullahnya bahwasanya harta merupakan cobaan bagi pemiliknya. Jika harta digunakan dengan baik, maka harta bisa bermanfaat baginya. Sebaiknya kalau harta dikelola secara salah, maka akan justru mencelakakannya. Harta bisa menjadi tercela bila dijadikan tujuan utama. Contoh, nah, saya nantinya nih, umpamanya, saya nanti kalau lulus sekolah, pokoknya kira-kira bisa kuliah atau kerja yang menghasilkan uang banyak.
maka dari tujuan atau dari niatnya saja sudah Salah. tidak benar. Jadi harus bagaimana? Niatkan segala yang kita lakukan karena Allah saja. Kalau harta atau uang itu nanti datang sendiri, rezeki itu sudah ada takarannya, sudah ditakdirkan oleh Allah. Yang penting kita rajin berusaha, ikhtiar dan berdoa ya. Ya. Harta bisa menjadi tercela jika dijadikan tujuan utama oleh pemiliknya dan dalam proses mencarinya tidak diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Islam melarang perilaku berlebihan atau melampaui batas atau biasa disebut dengan istilah israf. Israf itu berlebih-lebihan dan boros itu adalah tabzir. Mubazir itu tabzir itu boros dalam membelanjakan harta. Keduanya termasuk perbuatan setan. Sebaiknya Islam menganjurkan umatnya untuk bersahaja, seimbang, dan proporsional. Ini dalilnya. Dalilnya yang menyatakan bahwasannya israf dan tabzir itu termasuk perbuatan setan. Nah, ini, dengarkan. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Coba saya pengen dengar suaranya Castana. Dibaca ayat 26-nya Quran surat Al-Isra. Bismillah dulu. Dibuka videonya dan mic-nya dibuka. Yang mana, Bu? Ini yang 26, ayat 26 atas. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atidal qurba والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا Bana usabili wala tubadir baik. Tubadir baik. abziro. Nah, Castana di rumahnya banyak deres ya. Sering ngaji Iya, ya. Masih suka ngaji nggak? Iya, Bu, suka, Bu. Nah, lanjutkan ya. Ya, rajin yang semangat. Selanjutnya pada ayat 27-nya dibacakan oleh Wati dari 10 TB2. Wati, silakan. Iya, Bu, ntar dulu. Ya. Jangan lama-lama, Wati. Baca dingin kan, Bu? Ntar dulu, Bu. Bismillah. Innal mubadzirina. Nah, ini artinya sesungguhnya orang-orang pemboros itu kanu ikhwanas syayatin. Saudara setan. Wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ayat yang pertama artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat. Artinya apa? Ketika kita memiliki harta banyak, kita itu dianjurkan bersedekah, berinfak. Namun berinfak juga diutamakan yang terdekat dulu. Dari saudara terdekat dulu. Kalau umpamanya saudara terdekatnya umpamanya sudah mapan semua, maka tetangga terdekat dulu dicari. Jangan yang cari jauh-jauh. Jadi utamanya begitu. Yang terdekat, yang paling tidak mampu untuk diberikan harta kita. Jadi, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya, orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Selanjutnya, kata tabzir
itu diulang di dalam Al-Quran sebanyak 3 kali. Sedangkan kata israf diulang sebanyak 23 kali dengan berbagai bentuknya. Ayat di atas menyatakan secara tegas larangan tabzir dan israf. Apa sih tabzir dan israf itu? Tabzir atau israf adalah perilaku membelanjakan harta tidak pada jalannya. Dengan kata lain, yang dimaksud pemborosan yaitu mengeluarkan harta tidak hak, tidak pada jalan yang benar. Jadi apabila seseorang mengeluarkan harta yang sangat banyak, tetapi untuk hal-hal yang dibenarkan dalam Islam, itu tidak disebut sebagai tabzir atau israf. Paham tidak? Jadi meskipun mengeluarkannya banyak harta yang dikeluarkan, apabila dikeluarkannya untuk hal-hal yang dibenarkan dalam Islam, yang dibenarkan oleh agama, contohnya apa sih? Yang dibenarkan oleh agama itu, contohnya berinfak, bersodakoh, mengeluarkan zakat, sodakoh jariah. Maka ini adalah bukan disebut sebagai tabzir, bukan boros atau bukan berlebih-lebihan. Sebaliknya, jika seseorang mengeluarkan harta meskipun sedikit, tetapi untuk hal-hal yang dilarang, maka itu termasuk pemboros. Dan perlu ingat, semua harta yang kita keluarkan, semua harta yang kita belanjakan, itu semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang dalam kehidupan sehari-hari, contoh tabzir atau israf dalam makan dan minum. Seseorang mengambil banyak makan dan minum pada suatu acara tasyakuran. Ia takut tidak mendapatkan bagian tanpa sama sekali tidak mempertimbangkan daya tampung perutnya. Akhirnya ia tidak sanggup menghabiskan makanan dan minuman tersebut. Ambilnya banyak, di piringnya banyak sampai numpuk. Dia kira itu Kondangan biasanya, Bu. Nah, itu biasanya kondangan. Ibnu. Ibnu. Sigit ya, Mas. Biasanya dikiranya, saking baru melihat makanan banyak, makanan enak, akhirnya nafsunya ya. Contoh tabzir dan israf dalam berbicara, berkata-kata yang tidak penting dan tidak perlu. Nah, apakah yang sedang Ibu lakukan itu termasuk berkata yang tidak penting? Termasuk tidak? Tidak. Tidak apa? Tidak termasuk. Nah, tidak termasuk. Karena apa? Yang Ibu sampaikan adalah yang bermanfaat dan ini adalah pembelajaran. Kata-kata yang tidak penting, tidak perlu ngobrol di ruang, ngobrol ke sana kemari, dari malam sampai jam 12 malam, tidak tidur, hanya untuk bergadang, ngobrol yang tidak jelas, itu termasuk tabzir. Baik secara langsung bertemu lawan bicara atau melalui media elektronik ataupun WA-an dari mulai habis maghrib sampai jam 12 malam, nggak tidur-tidur, WA-an terus, ngobrol yang kurang, padahal isinya ngobrol guyonan dan nggak jelas. Contoh lainnya, tabzir atau israf dalam berbicara, misalnya menggunakan kuota internet untuk searching dan chatting hal-hal yang tidak perlu. Itu juga termasuk ke dalam tabzir dan israf. Mubazir, berlebih-lebihan dan boros. Paham? Paham. Contoh tabzir dan israf dalam penampilan, memakai perhiasan emas di kedua pergelangan tangannya, di lehernya, jari jemarinya, kaki-kakinya, pada saat ada pertemuan warga, berpakaian mahal, mewah, lengkap dengan tas impor dan luar negeri. Nah, ini mah bukan model-model kita ini mah. Ya tidak? Pamer, Bu. Pamer. Nah, sekarang ada dampaknya tidak? Dampak negatif dari hidup berfoya-foya, yaitu yang pertama, dia jadi terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi. Akhirnya dia melalaikan akhiratnya, lupa siapa pemberi hartanya. Akhirnya jarang bersyukur, jarang sholat, jarang beribadah, sibuk ngurusin harta saja. Nah, bagaimana caranya nih supaya dalam waktu singkat ini bisa ngumpulin uang sebanyak-banyaknya? Bagaimana kalau umpamanya dalam waktu singkat bisa dipergunakan untuk mencari keuntungan duniawi? Itu dampak negatifnya, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi. Padahal sebenarnya, ya dengarkan baik-baik. Dunia yang sedang kita lalui sekarang ini
adalah perantara untuk mencapai akhirat. Artinya, jangan sampai lupa. Yang kita lakukan di dunia ini adalah dalam rangka untuk bekal di akhirat. Bukan semata-mata ini untuk bekal di dunia ya. Nah, yang kita lakukan sekarang mencari ilmu. Maka dari tadi pagi itu harusnya kita berniat Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Allah, Bismillah saya mencari ilmu supaya bermanfaat, supaya menjadi orang pandai, mengerti tentang ilmu. Nah, itu nanti apa yang kita lakukan itu menjadi pahala, bernilai ibadah ya. Paham? Iya, Bu. Iya, Paham. aja angkat sekolah keloyong atau umpamanya dalam hatinya sudah ada niatan lain. Supaya dapat uang jajan, sudah salah. Mencari ilmunya sia-sia. Jangan lupa setiap perbuatan harus diawali dengan bismillah supaya tidak terputus amalnya. Yang kedua, dampak negatif dari hidup berfoya-foya itu menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Iri, dengkinya siapa? Ya orang-orang yang jelas tidak punya, ya tidak? Iya, Bu. Dan pamernya berarti terhadap orang yang memiliki kekayaannya, yang suka berfoya-foyanya. Biar kelihatan hebat. Salah ya, jadi ini dampak negatifnya. Kemudian dampak negatif dari hidup berfoya-foya itu dapat memicu frustasi apabila hartanya habis dan berpotensi menimbulkan sikap kikir. Percaya tidak? Kalau umpamanya orang yang sudah banyak hartanya biasanya, walaupun tidak semuanya ya, biasanya Ya, itu semakin kaya itu semakin kikir. Dia semakin lupa bahwasanya hartanya itu adalah titipan untuk disampaikan kepada orang yang berhak. Biasanya, namun tidak semuanya ya. Tidak semuanya, hanya oknum tertentu lah. Sekarang bagaimana cara menghindarinya? Cara menghindari sifat hidup berfoya-foya itu yaitu pertama membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas. Skala prioritas itu apa? Maksudnya apa yang paling penting, apa yang paling kita butuhkan dulu. Jadi tidak semuanya dibeli. Umpamanya pas kita masuk ke mall, kita lihat, pasti lihat segalanya, ada baju, ada kaos, ada celana, dan semuanya, sepatu, kayaknya ini nih, sepatu model baru, ini nih kaos baru, saya belum punya, warna ini belum ada. Nah, ini pengennya dibeli semua, tapi balik lagi, supaya tidak berfoya-foya, kita ambil skala prioritas. Kita masuk mall itu kebutuhannya untuk mencari apa? Nah, umpamanya memberi keperluan dapur, ya udah, langsung menuju ke tempatnya, langsung beli dan pulang. Yang kedua, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Membiasakan bersedekah dan membantu orang lain itu menghindari sifat berfoya-foya. Ya, baca bismillah jangan lupa. Terus dengarkan. Sesungguhnya harta kita yang sesungguhnya, sejatinya harta kita itu yang benar-benar milik kita itu yang mana? Yaitu yang disedekahkan dan yang dipakai untuk membantu orang lain tadi, bukan yang kita gunakan untuk membeli baju, untuk membeli makanan, atau mentraktir yang lainnya. Tuh, sesungguhnya ya mentraktir juga bagus ya, benar ya. Tujuannya berbagi. Awas, tapi jangan lupa balik lagi. Tujuan utamanya bukan untuk pamer atau bukan untuk dipuji. Ayo takdir kita. Nah, umpamanya itu salah karena ingin menunjukkan bahwasanya saya banyak duitnya, bukan. Tapi tujuannya adalah bersedekah dan membantu orang lain, maka insya Allah itu menjadi tabungan harta kita nanti untuk di akhirat. Yang ketiga, cara menghindarinya adalah dengan hidup bersederhana. Lebih baik kelihatan sederhana namun tabungannya banyak daripada kelihatannya kaya namun tidak punya tabungan atau malah hutangnya numpuk ya. Yang selanjutnya, cara menghindari hidup berfoya-foya adalah selalu bersyukur. Kemudian yang terakhir adalah bertindak selektif dan terencana. Tadi di planning. Umpamanya sekarang kalau umpamanya saya sudah bekerja. Saya kerja nanti umpamanya kalau punya uang banyak, pertama ya syukuran dulu, kasih orang tua ya, kasih tetangga, saudara, nyicipi. Nah, selanjutnya gaji kedua, ketiga, yang lainnya disimpan. Namun jangan lupa orang tua terus dibagi ya. Karena apa? Rezekinya akan semakin banyak kalau ingat terus kepada orang tua.
Yang kedua, tadi berfoya-foya ya. Sekarang menghindari sifat ria dan sum'ah. Pernah dengar kata ria dan sum'ah ini? Pernah dengar Bu. tidak? Pernah. Apa ria? Ria tuh Puji. Nah, ini seperti digambar. Secara bahasa, sum'ah berarti memperdengarkan. Secara istilah, sum'ah yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapatkan pujian atau sanjungan. Nih umpamanya, semalam bangun nih jam 3 malam, sholat tahajud. Kan nggak ada yang tahu tuh. Tuh akhirnya ngantuk. Lemes tadi malam, jam 3 bangun sholat malam. Tuh itu namanya sum'ah. Tuh, paham? Paham, Bu. Contoh lagi umpamanya di rumah maghrib. Karena rumahnya berdekatan dengan rumah ceweknya, akhirnya kalau maghrib tuh a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ngajinya dikenceng-kencengin supaya kedengaran calon mertuanya. Nah, Ketua masjid, Bu. ada yang begitu. Nah, itu yang disebut sum'ah. Jadi sum'ah itu memperdengarkan, yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapatkan pujian atau sanjungan. Sedangkan ria secara bahasa berarti menampilkan atau memperlihatkan. Secara istilah ria yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Saya pernah ya melihat di internet atau di media informasi ya, saya lihat di situ ada tanggapan dari orang Arab Saudi. Orang Arab Saudi dengan bahasa Arabnya itu menjelaskan orang Indonesia, justru di situ tuh yang bikin gimana gitu ya. Itu disebutkan bangsa Indonesia, orang Indonesia itu pergi hajinya dengan suka selfie katanya. Terus dia berpura-pura berdoa, kemudian selfie. Tuh. Ya Allah sampai segitunya terkenal. Akan dijelaskan padahal dia sesungguhnya tidak berdoa. Sesungguhnya dia pura-pura berdoa hanya untuk selfie. Tuh. Maka apa yang dilakukannya, semua yang dikerjakannya musnah, tidak dapat pahala. Apa yang didapat? Capek dan hanya mendapatkan pujian orang lain saja. Jadi sebenarnya harusnya bagaimana? Semua yang kita lakukan, terutama hal yang menyangkut ibadah, kita yakin sudah dilihat oleh Allah, itu sudah cukup. Artinya kita tidak usah meminta pengakuan dari orang lain. Maksudnya apa? Tidak usah pengakuan untuk iya sih kamu rajin, iya sih kamu kaya. Nggak usah. Tuh, seperti ini. Memberi sedekah sambil tangan kanannya. Kalau dulu zamannya harusnya sodakola, kira-kira tangan kirimu tidak mengetahuinya. Tapi justru sekarang sodakoh malah dengan diketahui oleh semua orang. Ria dan sum'ah merupakan sifat tercela yang menyebabkan amal menjadi sia-sia. Betul tak, Bu? Ada yang tidak yakin kalau sifat ria dan sum'ah itu bisa menghilangkan pahala ibadah? Masih ada yang tidak percaya? Ada tidak? Halo? Ini saya ngomong sendiri langsung dengan orang. Dengarkan. Ada, nah, kalau ada yang ngomong itu berarti ibu yakin ini orang-orang masih pada hidup ini. Karena kalau diem saja nanti saya kira ininya yang di sininya mati ya. Kayak minggu kemarin kan mati ya. Itunya, videonya ya. Lanjut. Sifat ria dan sum'ah itu bisa muncul pada diri seseorang saat melakukan ibadah ataupun saat setelah melakukannya. Umpamanya selamat nih, sekarang udah memberikan sedekah umpamanya kepada orang miskin. Sudah sehari selamat, tahan mulutnya nih, udah tahan. Tapi seminggu atau 2 hari berikutnya, keceplosan
alasan maksa cerita. Nah itu tetap. Jadi yang disebut sum'ah dan riya itu bisa saat melakukannya ataupun setelah melakukannya itu juga bisa menghilangkan pahala ibadah tersebut. Dan perlu kalian ketahui, riya itu adalah termasuk syirik kecil, syirik khafi. Termasuk apa aja? Syirik kecil. Syirik kecil. Kenapa disebut syirik kecil? Karena tadi Karena tujuannya bukan Allah. berinfaknya itu tadi berinfaknya niatnya bukan karena Allah Allah, tapi karena seseorang. yang manusia. Karena pujian manusia. Sebenarnya bagaimana nih? Sebenarnya sifat riya itu biasanya ketika kita cerita dan hal itu memang kita sedang riya, itu biasanya ada apa ya? Langsung diingatkan oleh Allah tuh. Ah, ini tuh salah ini. Tapi biasanya manusia mengabaikannya. Jadi biasanya ada feelingnya tuh, ada getarannya kalau ini lagi riya nih. Nah, kalau umpamanya kita lagi bercerita kemudian ada peringatan tersebut, maka berhentilah. Berhenti ngomongnya mandek. Nah, mudah-mudahan tidak semuanya diceritakan. Artinya nih, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerimanya. Tuh, apalagi sampai menyakiti perasaan penerimanya ya. Ini sangat tidak baik. Sudahlah tidak mendapatkan pahala, malah zolim nantinya jadinya. Zolim terhadap orang yang kita beri. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu yang licin, yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan dan tidak memberi petunjuk, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Dari terjemahannya paham tidak? Jadi baratnya, kalau orang yang riya itu tadi, batu yang licin di atasnya ada debunya, kemudian kena air hujan, jadi licin maning. Seperti itulah gambarannya. Maka yang kita lakukan sia-sia. Syarat diterimanya amal itu ada 3. Apa saja syaratnya? Kalau kita diterima itu yang pertama itu beramal dengan landasan ilmu. Kita tahu dalilnya, kita tahu caranya. Yang kedua berniat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga melakukan dengan sabar dan ikhlas. Riya dan sum'ah merupakan penyakit hati yang merusak amal seseorang. Kedua sifat ini sulit terdeteksi. Biasanya, dengarkan, orang yang lagi riya atau sum'ah itu biasanya dia tidak merasa, namun memiliki ciri-ciri yang dapat dilihat atau dirasakan. Seorang yang riya dan sum'ah memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, dengarkan. Jadi kalau ada orang yang memiliki ciri seperti ini, otomatis pamer. Yang ke-1, biasanya selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang sudah pernah dilakukannya. Ibu, lalemnya begitu boceng. Nah, namanya. Cestana, si kamu tuh kemarin kan udah saya anter ke Disduk. Nah, selalu menyebut-nyebut dan mengungkit-ungkit amal baik yang pernah dilakukan. Yang kedua, beramal hanya sekedar ikut-ikutan bersama orang lain. Nah, umpamanya ada Pak Rudi nih keliling, canceling, minta infak buat masjid. Nah, ikut-ikutan, batur. Karena kalau nggak ikut keder nih, udahlah, taruh aja ikutan, taruh duit aja. Jadi beramalnya itu hanya karena ikut-ikutan sama orang lain saja. Maksudnya apa? Apa bedanya ikut-ikutan dengan memang sengaja dilakukan?
Kalau hanya ikut-ikutan, ketika banyak orang itu dilakukan, tetapi karena ketika nggak ada orang lain itu tidak melakukan, itu namanya sekedar ikut-ikutan. Paham? Paham, Bu. Nah, contoh umpamanya di sekolah nih sudah mulai ada azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, celingak, lihat nih teman-teman nih kemana nih arahnya? Teman-temannya pada jalannya ke masjid, jadi ikutan ke masjid. Berarti amal yang dilakukan hanya sekedar ikut-ikutan. Seharusnya bagaimana ya tadi, teman mau masjid, teman mau pulang, teman mau ke kantin, kalau sudah azan, berarti kita segera menuju kemana? Masjid. Masjid. Masih melak semua? Kurang, Bu. Yang ketiga, cirinya orang yang ria atau sum'ah, malas atau enggan melakukan amal saleh apabila tidak dilihat orang lain. Berkiang. Oh, ini cirinya. Jadi malas, kalau nggak ada yang lihat malas bawaan. Nah, tapi kalau ada yang lihat, ya kemarin cewek, ya besin pakai 5.000, 5.000, pluk, 10.000, kasih, nggak usah kembali Pak. Oh. Jangan begitu ya. Iya, Bu. Nah, jadi bisa kelihatan juga saat sendiri. Nah, saat sendirinya bagaimana? Sholat di rumah, santai-santai ya. Coba ya. Belum jam 3 ini sholat zuhurnya. Tuh, sama ciri-cirinya ini. Kalau di sekolah cepat, ketat. Bukannya berarti di sekolah jangan buru-buru, di sekolah buru-buru, di rumah juga buru-buru. Yang keempat, buru-burunya bukan buru-buru pas sholatnya ya, buru-buru segera mendatangi masjidnya. Yang keempat, melakukan amal kebaikan apabila sedang berada di tengah khalayak ramai. Ini cirinya. Dia hanya melakukan amal kebaikan apabila sedang berada di tengah khalayak ramai. Umpamanya ada orang yang lagi kesusahan, orang yang lagi berat membawa sesuatu, pas dilihat lagi rame, banyak yang liatin, dia bantu. Tapi pas ada orang yang jatuh, anak yang jatuh dari sepeda pas sendirian, lewat aja seperti nggak kelihatan. Nah, itu juga ciri orang yang memiliki sifat ria. Atau ada jemuran orang yang jatuh, celingak-celinguk, nggak ada yang lihat, ya wis lewat baik lah. Pindah teman, bukan punya saya ini jemurannya. Nah, ada yang begitu? Enggak ada, Bu. Nggak ada, alhamdulillah. Sigit. Yang selanjutnya, cirinya adalah amalannya selalu ingin dilihat dan didengar agar dipuji oleh orang lain. Ini penyakit ria dan sum'ah ini adalah penyakit yang sangat berbahaya karena kita merasa sudah melakukan amal ibadah, tetapi kenyataannya tidak ada yang diterima. Kenyataannya adalah nol besar. Oh, jangan sampai seperti ini ya. Iya, Bu. Jadi kitanya tuh ngerasa sudah kayak mah bekal amal ibadah kita ini sudah ada nih. Nah, perasaan kita, tetapi nggak tahu dalam hati kita ini ada selalu setan yang selalu mengganggu ya. Yang keenam, cirinya adalah ekspresi amal berbeda karena sedang dilihat orang lain atau tidak. Contoh tadi umpamanya sholat berjamaah di masjid. Kelihatan khusyuk sekali, kelihatan lama sekali. Fatihahnya dipanjang-panjangin, dilama-lamain. Padahal baca surat pendeknya kulhu, tapi lama sekali. Karena dilihat orang lain. Pas sendirian di kamar, sholatnya cepat, 5 menit selesai. Ya, kalau dibilangin, ya udah apa aja Bu, sholat mah. Udah apa setiap hari dari kecil, bacaannya udah apa semua, makanya cepet ya, salah. Berarti tidak khusyuk. Meskipun khusyuk itu bukan menjadi syaratnya, tapi usahakan sholat dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, tampak lebih rajin dan bersemangat dalam beramal saat mendapatkan sanjungan. Sebaiknya semangat akan turun apabila mendapatkan cemoohan dari orang lain. Jadi kalau kita tidak ria atau tidak sum'ah, dipuji atau tidak dipuji tetap kita
semangat. Nah, contoh ini perbuatan ria dalam niat dan ria dalam perbuatan. Cara menghindarinya bagaimana? Balik lagi, yang pertama adalah meluruskan niat, yang kedua menyadari bahwa dirinya adalah hanya hamba Allah, yang ketiga memohon pertolongan kepada Allah karena manusia itu tidak bisa tanpa bantuan, tanpa pertolongan dari Allah. Yang keempat memperbanyak rasa syukur kepada Allah dan memperbanyak tingkat kematian agar membiasakan, dan yang terakhir membiasakan hidup sederhana. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dari penjelasan kali ini? Ada? Enggak ada, Bu. Nggak ada. Sudah jelas semua? Insyaallah Iya. sudah, Bu. Ya, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas responnya, respon baiknya, dan semoga minggu-minggu depan semakin banyak partisipannya, ya, semakin banyak, semakin rajin, dan jangan lupa, semoga apa yang kita lakukan hari ini dan selanjutnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu akhiri, Ibu mohon maaf apabila ada salah-salah kata, ada kekurangan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.